Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jason, MPM 2351137, asal perguruan tinggi saya dari Universitas Internasional Batam. Di video kali ini saya akan membawa judul mengenai pentingnya mitigasi bencana alam bagi masyarakat Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyedaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi merupakan langkah penting yang harus dilakukan karena Indonesia terletak di antara tiga lempeng, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, sehingga berisiko terjadi gempa bumi, tsunami, hingga gunung meletus. Bencana juga dapat terjadi karena ulah manusia yang dapat merusak alam. Nah, tujuannya ada 4 dari mitigasi bencana adalah yang pertama, meminimalisir risiko bencana. Yang kedua, sebagai pedoman pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang beresiko berencana. Yang terakhir, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Siklus mitigasi terbagi menjadi 3, yaitu pra-bencana, saat terjadi bencana, dan juga pasca bencana. Saya akan membahas satu-satu. Yang pertama, pra-bencana. Langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir korban jiwa. Pemerintah dan pihak terkait kebencanaan dapat melakukan sosialisasi dan edukasi tentang penanggulangan bencana kepada masyarakat agar lebih siap dalam menghadapi bencana. Yang kedua, saat bencana. Tahap ini juga bisa disebut sebagai tahap tanggap darurat. Secara umum, kegiatan pada tahap tanggap darurat meliputi proses menyelamatkan diri dan orang terdekat. Saat hendak menyelamatkan orang lain, pastikan diri sendiri dalam keadaan selamat. Yang terakhir, pasca bencana atau nomor 3. Tahap pasca bencana merupakan tahap rekonstruksi dan rehabilitasi bencana yang terjadi menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum, rusaknya rumah warga, hingga banyak menelan korban jiwa. Tentunya banyak korban yang mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Pada tahapan ini dimulai kembali bangunan dan jalan yang rusak serta aktivitas masyarakat mulai kembali normal. Namun, masyarakat juga harus mempersiapkan diri lagi untuk menghadapi ancaman bencana yang mungkin akan terjadi. Strategi yang dapat dilakukan agar mitigasi bencana dapat terkoordinir dengan baik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemetaan. Pemetaan dapat dilakukan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan untuk antisipasi bencana dan menentukan kerawanan di suatu wilayah. Yang kedua, pemantauan. Diperlukan untuk memudahkan dalam memprediksi suatu bencana dan evakuasi saat terjadi bencana. Yang ketiga, penyebaran informasi. Pemerintah pusat atau lembaga terkait menyebarkan informasi kepada pemada yang wilayahnya rawan bencana tentang cara penanggulangan bencana melalui media cetak dan elektronik. Yang keempat, sosialisasi. Memberikan penyuluhan dan pelatihan tentang langkah dalam penanggulangan bencana agar masyarakat lebih tanggap dalam menghadapi bencana. Yang kelima atau yang terakhir, peringatan dini. Bertujuan untuk memberikan masyarakat sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya suatu bencana oleh lembaga yang berwenang. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, peringatan dini bertujuan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam mengurangi risiko bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Mitigasi bencana merupakan upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan seluruh lapisan masyarakat.
Perlu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah baik daerah maupun pusat terkait edukasi pentingnya mitigasi bencana. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurangi berisiko bencana. Sekian video kali ini, saya ucapkan terima kasih.